Bang, Digitech DS 8100 dong. Kak, Digitech 8100 dong. Mas, review Digitech yang ada kompasnya dong. Nih, kita kabulin. Banyak banget yang udah request untuk di-review jam tangan ini. Awalnya kami juga excited ya, tapi setelah dibuka boxnya, kami tuh langsung, ya kok gini sih jam tangannya? Tapi tunggu dulu, makin di-review, ternyata kami juga baper loh sama jam tangan ini. Jadi simak terus videonya, karena setiap detik informasinya itu berharga banget buat kalian. Thank you Juragan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Juragan semuanya. Nah, kali ini kami akan kabulkan untuk review jam tangan terbaru dari Digitech DS 8100. Jadi seperti ini penampilan luarnya. Langsung aja kita unboxing ya. Tapi sebelumnya kami akan bagi video ini dalam 3 part, 3 episode. Karena ulasannya itu banyak banget, panjang banget. Jadi supaya kalian nggak bosen dan kalian bisa pilih ulasan apa yang sesuai sama kebutuhan kalian aja. Kali ini kami akan unboxing dan melihat sekilas fitur utamanya dulu ya. Untuk part kedua kami akan kasih tahu tutorial cara setting dan cara penggunaan dari jam tangan ini. Dan yang ketiga adalah tampilan preview gimana kalau jam tangan ini dipakai oleh tangan kecil, tangan ideal, dan tangan besar. Oke, jadi buat kalian simak terus video ini dan video-video selanjutnya. Langsung aja kita buka. Di jam tangan ini luarnya ya box kertas, jadi rapi banget. Niat kalau dari packagingnya, explore and discover, ada logo Digitech di bagian depan, bagian atas Digitech Outdoor Living Adventure Gear. Nah, namanya aja Adventure Gear, jadi kali ini kita review di luar rumah ya, di outdoor, biar sesuai sama jam tangannya. Sebenarnya alasannya bukan itu, karena apa? Karena display jam tangan ini semuanya negatif, semuanya hitam. Jadi kalau kami review di indoor nggak kelihatan display layarnya, jadi terpaksa memang harus di luar ruangan. Ada di bagian belakang digitechwatch.com ya, ada Facebook dan Instagramnya. Dan sekarang kita langsung aja buka. Nah, ini dia. Kalau kalian beli jam tangan ini, kalian akan dapat box dalamnya lagi, serta ini adalah kartu garansi Digitech yang terbaru. Kartu garansinya seperti ini ya. Lalu ini adalah tampilan dari boxnya yang bagian dalam, box intinya. Jadi kalau saya lihat ini ya, saya jadi ingat kayak ransum TNI. Pada ngerti nggak sih? Jadi tentara itu kan punya makanan instan gitu ya, nasi instan ransum setahu saya namanya. Itu persis banget kayak gini. Jadi kayaknya emang niat Digitech bikinnya itu kayak gearnya ala-ala TNI. Boxnya dibikin hijau gini dan kotak kaleng. Ada tulisan Discover dan tulisan-tulisannya kurang lebih sama ya seperti yang di box luarnya. Yang bikin beda itu adalah yang ini Juragan. Nah, di bagian belakang fiturnya ada perpetual calendar, barometer dan termometer, altimeter, kompas, speedometer, alarm, stopwatch, dan timer. Gila banget. Dengan harga yang murah, khasnya Digitech, murah dan bandel. Kali ini fiturnya jauh lebih banyak, lebih lengkap daripada yang sebelumnya, Digitech Step Tracker. Jadi sebelumnya Digitech juga ngeluarin Step Tracker. Kalau kalian pengen lihat videonya, kalian bisa tonton di bagian kanan atas ya. Langsung aja kita buka bagian dalamnya seperti apa. Nah, ini dia. Jadi yang bikin keren itu ada buku panduan yang juga niat. Ada 2 bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, tebel. Jadi ini mirip kayak buku panduannya Timberland gitu ya. Lalu Alexander Christie itu ketebalan sekian, ukurannya sekian, dan warnanya dibikin hijau khas Digitech 8100. Oke. Isinya di dalam langsung aja ya. Di awal itu kan bahasa Inggris. Nah, kita langsung ke bagian tengah. Untuk menunya di sini kalian juga perlu tahu. Akan dijelaskan fitur-fitur, konversi mode, ketepatan waktu, cuaca, kompas, memori, suhu,
barometrik ketinggian, altimeter, pengukur langkah, mode rekam, stopwatch, timer, alarm, waktu dunia, dan penerangan. Oke, jadi buat kalian yang mau baca silahkan aja. Tapi menurut saya ini bahasanya itu membingungkan buat kalian yang tidak terbiasa dengan jam tangan. Maksudnya nggak biasa utak-utik jam tangan. Jadi tujuan video kali ini kami pengen langsung kasih tahu cara penggunaannya. Kami akan menjelaskan dengan bahasa yang lebih mudah dan gampang dimengerti dari semua panduan ini. Oke, langsung sekarang kita lihat ada ini ya. Jadi pelindung layarnya, pelindung display atas, ada spons tipis, dan ini jam tangannya. Dia tersedia 6 pilihan warna ya. Jadi kalau kalian pengen tahu pilihan warnanya, kalian bisa lihat di video di chapter-chapter berikutnya. Kebetulan saya juga pakai nih yang warna kuning. Jadi ini tampilan warna kuningnya kayak gini. Bagus ya, bagus, nggak norak. Menurut saya nggak norak walaupun kuning. Dan ini adalah warna putihnya. Oke, kita ambil. Nah, akan ada tag ya, tagnya, digitagnya, outdoor living ya, fitur-fiturnya sama seperti sebelumnya dijelaskan. Dan yang ini adalah bantalan. Oke, kita singkirkan dulu. Sekarang kita langsung aja lihat jam tangannya. Nah, kenapa kita harus take videonya ini di outdoor? Karena semua di layarnya itu displaynya itu negatif juragan. Jadi semua warna, 6 pilihan warnanya itu semuanya negatif. Kan kadang Digitech kalau ngeluarin itu ada yang hitam layarnya, tapi misalkan dari 6 warna 2 dikasih warna display putih gitu ya. Kalau ini enggak, semuanya hitam. Jadi kalau kami take video di indoor itu jadi nggak jelas, sehingga ini kami berusaha supaya kelihatan jelas ya digitalnya. Semoga kualitas gambarnya bagus ya tampilnya di HP kalian. Nah, langsung aja kesan pertama nih saat kami lihat jam tangannya. Itu kalau dilihat langsung itu kayak mainan juga kan, beneran. Itu kami agak kecewa. Wah, kok gini ya? Karena ini bahan plastiknya itu warna doff. Jadi bezelnya ini warna doff semuanya, dan dia plastik juragan. Ini tuh plastik ya. Kalau strappernya ini pasti karet. Tapi kalau dilihat langsung ini kayak plastik, kayak mainan gitu. Nah, terutama di bagian ini nih, bagian pinggir bezel ini kalau saya lihat langsung kayak apa ya? Iya, terus terang aja kayak barang murah gitu. Apalagi kalau pas lihat langsung sambil megang gini ya, ini bobotnya itu enteng banget, kayak nggak ada berat-beratnya juragan. Ini ringan banget, dan plastik ini awalnya kami langsung agak down ya. Aduh, ini kayak mainan nih, beneran bagus kan ya. Tapi lanjutin dulu, kita review selanjutnya. Kalau kehalusannya itu ya terkesan murah, terutama di bagian bezel itu memang tidak seperti Digitech biasanya. Malah menurut saya untuk kualitas bezel ini Digitech yang umum, yang udah yang biasa aja lah, analog dan digital, itu kualitas bezelnya menurut saya lebih kelihatan premium yang dulu-dulu. Tapi kalau yang ini kelihatan kayak mainan. Nah, jadi kalau kalian bisa lihat di sini ya, ini strapnya modelnya seperti ini. Ini lentur banget dan tipis banget. Saking tipisnya, kelebihannya itu jadi ini kan, kelenturannya bisa dilihat kayak gini ya. Tapi tipisnya ini menurut saya agak kebangetan itu. Jadi kayak yang kalau misalkan dia ini kena apa ya, kena pinggiran kaca atau benda tajam dikit aja, kayak yang dia bakal sobek gitu, bakal patah. Tapi finishingnya sih halus ya. Nah, hampir di semua warna yang cerah, putih, kuning, itu ada nih noda-noda hitam kayak gini. Tapi ini bisa hilang kok. Menurut saya ini noda dari spons ya. Sponsnya tadi kan kalau kita beli itu dia ada, nah ada spons ini. Itu jadi dia lengket gitu, bisa dibersihin. Karena dia juga water resistant, jadi langsung aja direndam, dikenain air, dibersihkan pakai air. Oke. Digitech ini super ringan ya. Kami nggak perlu hitung berapa bobotnya, berapa beratnya, tapi udah percaya dari saya ngomong, cara saya ngomong, kalau ini kayak kita bakalan nggak ngerasa pakai jam tangan. Ini saya pakai sekarang itu ringan banget, sangat-sangat ringan. Sekarang kita langsung ke
dimensinya. Jadi jam ini full digital. Modelnya yang bagus nih. Kalau dari depan dia ala-ala Garmin juragan. Jadi ada Garmin yang mirip banget sama ini. Tapi lebih tepatnya dia yang mirip Garmin. Karena buat kalian yang tahu Garmin, dia ini ya kayak gini. Diameternya 45 cm ya. Jadi ini cocok buat tangan kecil masih oke. Tangan ideal dan tangan besar semuanya oke. Kenapa? Karena dengan 45 cm untuk tangan kecil itu ukuran maksimal ya. Kalau tangan kecil pakai yang 45 cm, tapi tangan besar pun juga oke pakai ini. Walaupun sebenarnya tangan besar harusnya 5 cm ya. Kenapa tangan besar cocok pakai ini? Karena ketebalannya. Jadi ini yang bikin orang tangan besar, ideal atau besar itu masih oke pakai ini karena dia cukup tebal. Tebalannya ini 1,5 cm atau 15 mm. Jadi kalau orang tangan gede pakai ini kurang gede sedikit sebenarnya, tapi kalau tangan kecil dia agak ketebelan gitu ya. Jadi dia udah menurut kami win-win solution untuk semua ukuran pergelangan tangan. Nah, tebalnya 1,5, diameter 45 cm, panjang strapnya ini semua kalau dilurusin yaitu 22 cm di buku panduannya. Tapi setelah kami ukur ternyata ini 24 cm juragan. Kemudian lubang strapnya ini yang kami suka, ini full dari ujung sampai ujung hampir ke bezel jamnya. Jadi kelebihannya kalau seperti ini itu kabar baik, kabar gembira buat kalian yang tangannya kecil juragan. Jadi ini bisa dilihat nih, tangan saya kecil. Jadi kalau saya pakai jam tangan ini itu aman, sekecil apapun tangan kalian dia lubangnya akan bisa nyampe ke sini gitu, masuk sampai ke bagian paling mentok. Dan ternyata setelah saya pakai ukuran strapnya panjang itu pas banget, dia tuh nggak keluar gitu juragan. Nih kayak gini ya. Oke, jadi masih kelihatan pede sayanya pakai, kecuali ini udah keluar gitu ya, karena saking kecilnya tangannya udah muncul kepanjangan, itu saya kadang jadi makin nggak pede. Dan kalau dipakai nih tangan kecil ya agak ketebalan sedikit, tapi masih oke sih. Saya juga seneng nih pakainya. Kedepannya saya bakal coba untuk pakai untuk yang warna kuning ini ya. Oke, sekarang kita lanjut. Lubang strap full, tombol hitam dan buckle hitam. Jadi semua warna displaynya hitam ya. Tombol-tombolnya ada 3 di bagian kiri dan 2 di bagian kanan. Ini warnanya hitam semua. Dan ada ini juga saya suka karena dia ada gerigi, ada tekstur kasar sehingga kalau kita pegang itu nggak licin ya, kerasa kalau nyentuh gitu, mantep. Nah, buckle-nya juga dia berwarna hitam, tapi nggak ada tulisan Digitech ya juragan. Dan saya juga suka dengan pengaitnya nih, hooknya dia ada 2. Nah ini biasanya jadi kendala kan buat kalian kalau ada satu sobek, nah susah nih cari gantinya. Tapi kalau di sini udah disediakan 2, jadi kalau misalkan satu putus itu masih ada backupnya 1. Back casingnya stainless steel ya. Di sini ada logo, ada tulisan tipe DS 8100 stainless steel, back water resistant 10 bar. Kemudian ini nanti baterainya pakai CR2430. Nah yang agak unik di sini adalah dia ada ini juragan. Nah ini kan ada plastik ya, jadi setiap kalian beli baru itu memang harusnya ada plastik di bagian belakang dan di bagian depan juragan, kayak gini. Nah jadi ini depan, layar depan itu ada gelembung-gelembung, itu sebenarnya bukan dia ada rusak ya di layarnya atau trouble, tapi ini sebenarnya plastik tuh kelihatan ya. Jadi kalau yang depan sebaiknya nggak usah dilepas, kalau belakang sebaiknya dilepas. Karena apa? Karena kalau yang belakang terpasang sering kena air, itu jadi tempat berkumpulnya air, kotoran, sehingga membuat jamnya itu di bagian back casingnya berkarat, mengumpulkan karat. Nah ini bisa dilihat di sini ya, ini ada lubang. Nah ini ada lubang yang fungsinya saya kurang paham ya. Ini mungkin untuk fitur-fiturnya ini ya, untuk sensor fiturnya itu sendiri. Dan sayangnya ini lubangnya bolong gitu, masuk. Jadi kalau kita ada benda tajam masukin ke dalam ini bisa. Khawatir aja gitu, kayak kalau misalkan dia kemasukan air bakal error nggak sih ya. Oke, dan
itu adalah tampilan dari jam tangannya. Oke, lanjut pada bagian displaynya ya. Layarnya lebar full digital berwarna hitam semua tipe warna, dan ada plastiknya. Kemudian di atas ada tulisan Digitech dan di bawah ada tulisan 10 bar. Jadi dia aman 100 meter kedalamannya untuk tekanan airnya ya. Lalu ada 3 tombol di bagian kiri, ada tombol light. Ini fungsinya untuk light lampu dan juga reset. Jadi bawah ini adalah ada tulisan reset, ini adalah keterangan untuk tombol ini. Lalu yang sebelah tengah, bagian kiri tengah ini untuk barometer. Lalu kiri bawah ini tombol mode untuk setting biasanya. Lalu juga ada tulisan setup. Jadi ini fungsinya untuk mode dan setup. Lalu bagian kanan atas altimeter dan ada tulisan up. Kanan bawah ada tulisan kompas dan ada tulisan down. Jadi bisa dipastikan tombol kanan ini fungsinya untuk altimeter, bawah untuk kompas. Tetapi selain itu fungsi kanan atas ini untuk up atau menambah digit kalau kita lagi setting. Kalau yang kanan bawah tulisan down ini untuk mengurangi digit, mengurangi angka saat kita melakukan setting. Ya, lalu lingkaran kecil di kanan atas fungsinya untuk animasi detik. Ya, jadi ini ada lingkaran kecil di bagian kanan atas, itu jalan ya, kelihatan ya. Itu adalah animasi detik berjalan fungsinya. Tetapi selain itu dia akan juga bergerak saat kompas dioperasikan. Jadi fiturnya, fungsinya maksud kami bukan hanya untuk animasi detik, tapi juga sebagai penggunaan kompas nantinya kalau kompas diaktifkan. Nah, di home screen bisa dilihat ada dead day ya, ada jam, menit, detik, kemudian di atas ini ada hari serta tanggal, lalu animasi detik berjalan. Untuk tanggalnya sendiri ini udah kalender ya, jadi nggak perlu setting hari, otomatis hari akan sesuai jika kalian benar men-setting tanggal, bulan, dan tahun. Karena kalendernya ini biasanya udah dari 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2099. Jadi nggak akan khawatir. Kalau jam tangan ini bisa kalian pakai sampai tahun 2099, kalendernya insya Allah akan tetap valid. Lalu di sini ada tulisan P. Jadi kalau kalian aktifkan 12 jam ya, akan muncul P. Tapi kalau kalian setting 24 jam versi Indonesia, dia tidak akan ada tulisan P, AMPM ya. Di bagian atas ada icon cuaca ya. Nah, ini yang keren. Jadi ada gambar awan di sini di bagian atas, awan hujan gitu ya. Jadi ini dia akan membaca kemudian menginformasikan bagaimana update kelembapan suhu atau weather atau cuaca. Dia akan berubah-ubah nih. Jadi bisa jadi nanti gambar matahari atau gambar awan doang. Kalau di bagian bawah ini adalah penunjuk suhu terupdate. Di sini saat ini muncul 33,6 derajat Celcius. Sedangkan tombol kanan atas ini fungsinya untuk light ya, untuk lampu. Nanti kami akan kasih tahu bagaimana penerangannya di layar gelap di video selanjutnya. Oke, jadi buat kalian yang udah penasaran pengen tahu fitur-fiturnya, barometer, altimeter, serta kompas, dan juga masih ada mode pedometer, record, stopwatch, alarm, dan lain-lain, kalian bisa langsung cek video kami berikutnya. Jadi jangan lupa subscribe serta share video ini supaya bermanfaat. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Terima kasih juragan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.